Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Antara, kita kembali lagi di podcast Antara. Nah, untuk saat ini ya, kita sudah kedatangan narasumber yang luar biasa hari ini, Ibu Irma. Ya, selamat datang Ibu. Assalamualaikum, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu ya, sehat. Oke. Nah, jadi dalam minggu ini ya, sahabat Antara, kita tanggal 3 kemarin ya, baru saja memperingati Hari Disabilitas Nasional. Jadi hari ini kita kurang lebih akan membahas. Nah, jadi sebelum kita mulai ya, jadi Bu Irma ini adalah salah satu guru di salah satu sekolah luar biasa yang ada di Aceh, dan salah satu sekolah luar biasa yang terbesar juga di Aceh, terlama. Dan terlama. Oke. Nanti kita akan membahas lebih jauh ya pengalaman Ibu, suka dukanya menjadi guru di SLB dan lainnya juga ya. Jadi kurang lebih selama setengah jam ke depan kita akan ngobrol-ngobrol bersama Bu Irma. Oke, jadi gimana nih Bu? Kan kemarin kita baru aja nih tanggal 3 ya, sama-sama memperingati Hari Disabilitas. Nah, Hari Disabilitas itu kemudian tiap tahun diperingati. Tapi masyarakat sejauh mana sih udah paham gitu? Kalau dari pandangan Ibu ya. Terima kasih. Memang setiap tahunnya kita memperingati Hari Disabilitas itu setiap tanggal 3 Desember ya. Di mana setiap tahunnya kita memperingati itu adalah untuk memberikan atau mengedukasi kepada masyarakat tentang anak-anak yang mempunyai hambatan ya, yaitu karena ada untuk disabilitas ini ada yang anak-anak atau sebenarnya bukan anak-anak, orang yang mengalami hambatan, baik itu hambatan mental, hambatan intelektual gitu. Jadi setiap tahunnya itu kita memperingati untuk mengedukasi kepada masyarakat bahwasanya orang-orang disabilitas juga mempunyai hak yang sama dengan orang-orang yang normal pada umumnya. Itu sih sebenarnya. Jadi setiap tahun kita memperingatinya yaitu di tanggal 3 Desember. Oke, untuk mengedukasi. Jadi kita harapkan tuh untuk masyarakat secara semuanya ya, seluruhnya tidak hanya memperingati di 3 Desember itu aja gitu Bu ya, tapi dalam kehidupan sehari-hari itu sudah harus sadar sepenuhnya bahwa sama aja gitu hak bagi kita yang tidak disabilitas dan kaum disabilitas pastinya. Nah, jadi Ibu sudah berapa lama jadi guru di SLB? Oh ya, saya telah berkecimpung di saya karena sebagai seorang guru ya, jadi otomatis berkecimpung dengan anak-anak disabilitas ini sudah dari tahun 2005 gitu. 2005. Jadi bisa dibedakan begini, kalau disabilitas itu kan semuanya gitu, maksudnya yang mempunyai hambatan intelektual, mental dan fisik ya. Tetapi kalau saya berkecimpungnya di dunia pendidikan gitu. Jadi saya sering menyampaikan anak-anak gitu, anak-anak ya, karena kalaupun disabilitas itu kan untuk semua gitu, semua. Jadi baik dari anak-anak hingga dewasa gitu. Tetapi di dunia pendidikan ini saya sering menyampaikannya bahwa anak-anak gitu. Anak-anak telah berkecimpung dengan anak-anak disabilitas ini, siswa-siswa saya ini sejak tahun 2005. Sekarang 2022 sudah 17 tahun. Ya, lebih kurang demikian ya. Jadi kalau pengalaman ya mungkin ya sudah banyak yang saya lalui gitu ya. Jadi awal saya ke sana itu di tahun 2005, saya awalnya jadi guru dulu. Sehingga di tahun 2014 saya sebagai kepala sekolah. Nah, jadi Ibu menjadi guru di sekolah luar biasa, apa memang background Ibu gimana? Apa guru biasa atau sebenarnya memang khusus guru SLB gitu? Kalau latar belakang pendidikan saya itu, saya latar belakang pendidikan bahasa Inggris, FKIP bahasa Inggris ya. Jadi saya awalnya ke sana sebagai guru bahasa Inggris sih sebenarnya. Jadi tetapi dari pengalaman bisa mengajari gitu, mendidik dan mengenal anak-anak ini bagaimana sih proses
belajarnya gitu. Jadi sehingga di tahun 2017 ya, saya mendapat kesempatan beasiswa dari pendidikan Aceh ya, dari pemerintah Aceh. Saya mengambil spesialis pendidikan khusus di UPI Bandung gitu. Jadi pemerintah Aceh juga memberikan kesempatan kepada kami untuk menggali lebih dalam dan mengambil spesialis tentang anak-anak ini untuk kuliah di UPI Bandung gitu. Jadi semenjak tahun 2017 saya sudah mempunyai spesialis pendidikan khusus untuk anak-anak. Oke, luar biasa. Nah, jadi awalnya berarti Ibu bukan berangkat dari memang yang khusus gitu untuk guru anak-anak berkebutuhan khusus. Tapi kenapa tertarik gitu, Bu? Ada kenapa awalnya tertarik tuh kenapa gitu? Pada awalnya sih tidak memahami ya. Awal-awal saya ditempatkan ke sana sepertinya tidak memahami, tetapi dengan lambat laun atau dengan melihat ya dari hati gitu ya, sudah jatuh cinta untuk terus mengajar di sana seperti itu. Jadi untuk memilih di sekolah reguler lainnya seperti sekolah umum, tapi sepertinya saya lebih mencintai mengajar di SLB gitu. Jadi itu dari hati ya gitu. Jadi tidak awal-awalnya memang kalau pertama ke sana ya kita seperti terkejut ya gitu. Tapi lambat laun ya sudah jatuh cinta lah demikian. Oke. Jadi sekarang 17 tahun ya di sana. Yang paling menyenangkan apa sih Bu mengajar anak-anak di sana? Kalau menyenangkan, setiap hari menyenangkan. Karena anak-anak ini jangankan di sekolah, di rumah pun menyebut-nyebut nama kita sebagai gurunya gitu. Jadi anak-anak ini tidak akan melupakan gurunya sepanjang hidupnya, tak akan pernah melupakan gurunya. Setia. Saya itu sangat senang dengan anak-anak ini karena mereka adalah setia. Itu yang saya. Berarti sekolahnya itu dari SD sampai SMA, Bu? Ya, betul. Kami itu di sana ada SD, ada SMP dan ada SMA. Jadi di sekolah kami itu ada beberapa kekhususan karena tidak semua sama kekhususannya. Jadi ada itu hambatan intelektual ya, seperti mungkin IQ ya, IQ-nya di bawah rata-rata. Ada yang autis, ada yang tunadaksa. Tunadaksa itu yang hambatan motorik ya, seperti tidak mempunyai tangan, kaki, seperti itu. Jadi di tempat kami itu ada 3 kekhususan, yaitu yang hambatan intelektual ya, seperti IQ-nya di bawah rata-rata, ada autis dan ada hambatan bina dan gerak, yaitu yang tunadaksa tadi, yaitu yang berarti dibagi per khususan itu. Iya, dibagi per khususan. Nah, kemudian tadi kata Ibu ya, semuanya menyenangkan gitu ya selama di sana. Ada nggak hal-hal yang dukanya gitu atau ya beratnya gitu? Dukanya kalau kita seorang guru ya, dukanya pasti ada ya. Sama seperti kita mengajar di sekolah umum lainnya juga pasti ada dukanya. Kenapa? Karena terkadang apalagi kalau kami di SLB ini, saya menaruh harapan yang tinggi terhadap anak-anak ini, tetapi kadang-kadang harapan saya itu masih belum tergapai gitu. Misalnya contohnya harapan saya di mana anak-anak saya ini, anak-anak didik saya mampu mandiri gitu, tapi terkadang di dukanya itu harapan yang cukup tinggi itu belum tergapai gitu, belum tersampaikan gitu. Mungkin karena hambatan anak saya ini atau kekhususnya ini memang berbeda-beda itu deh. Oke, jadi berarti alumni di sana udah cukup banyak juga, karena mengingat sekolahnya itu udah cukup lama. Udah cukup lama, udah hampir 50 tahun Bu ya. 47 tahun sekarang. Oke. Berarti dari alumni yang dari sekolah itu apa sih
yang paling berkesan mungkin sudah jadi apa gitu? Oh ya, bagaimana gitu? Alumni sekolah dari 15 tahun atau 17 tahun ke belakang ya. Mungkin kalau kita di sekolah umum mungkin dia masih kitanya udah terlupakan ya. Iya. Tetapi alumni dan anak-anak saya ini sampai hari ini masih berkomunikasi walaupun bahasanya terkadang harus kita analisa. Oh, kalau mungkin adik-adik ini membaca apa yang dimaksud, tapi kalau kami sudah tahu apa yang dimaksud, begitu. Jadi kesetiaannya itu sampai dia sudah pun berkeluarga masih juga menyapa kita kalau misalnya ada nomor ayah gitu. Masih rindu gitu sama guru-gurunya masih. Ya, itulah kesetiaan tadi yang saya ya itulah sukanya gitu. Nah, kalau di sekolah Ibu sendiri ada berapa orang sih gurunya sekarang, Bu? Kalau guru dengan tenaga kependidikan sekitar 25 orang. 25 orang itu semuanya background umum atau ada khusus pendidikan untuk disabilitas atau gimana? Disitulah terkadang beratnya di pendidikan khusus ini karena kita di Aceh belum ada universitas yang jurusan pendidikan khusus, sehingga guru saya yang di sekolah itu masih semuanya berlatar belakangkan pendidikan umum seperti fisika, matematika, biologi gitu. Jadi masih berlatar belakangkan pendidikan umum sebenarnya itu. Jadi walaupun demikian dengan sering belajar dari ya sekarang kan banyak media-media yang harus kita untuk menambah ini platform Merdeka Mengajar kan udah bisa kita belajar ya untuk ini. Jadi guru-guru juga harus menggali terus potensinya untuk bisa lebih aktif dalam mengajar di SLB tersebut. Berarti lebih banyak belajar secara mandiri. Secara mandiri, walaupun terkadang kita adakan pelatihan, workshop misalnya gitu. Jadi dari situlah. Tetapi secara legalitas atau itu belum, masih pendidikan umum semuanya masih saya sendiri. Oke, tadi gurunya. Tapi kalau misalnya para siswanya nih Bu, atau alumni ya setelah lulus dari sekolah di sana, gimana sih kesempatan mereka untuk masuk ke dunia pendidikan selanjutnya kah, dunia pekerjaan kah dan lain-lain? Gimana kesempatan yang tersedia buat mereka? Ya, kesempatan itu kan sudah diatur dalam undang-undang ya. Jadi kita undang-undang kita sama setiap warga negara berhak ya. Jadi anak-anak saya ini atau penyandang disabilitas juga kan warga negara. Jadi otomatis persamaan hak itu sama, sudah diatur dalam undang-undang. Tetapi mungkin persen kan ada diatur dalam undang-undang untuk kantor ini dapat mengisi formasi sekian persen daripada seluruh jumlah karyawan gitu. Jadi memang untuk disabilitas memang sudah diatur di undang-undang. Jadi memang sudah ada persentase khusus gitu. Iya, jadi kalau untuk pun tes pegawai negeri atau tes apa memang sudah ada diatur dalam undang-undang gitu. Okay. Jadi menurut Bu Irma sendiri sudah sudah berjalan semestinya nggak sih, sudah terlaksana nggak sih penyamaan hak itu bagi para disabilitas? Mungkin begini. Sudah diatur dalam undang-undang, tetapi terkadang para disabilitas ini untuk mengakses ya, untuk mengakses untuk mengikuti suatu misalnya tes, mungkin di sara dan prasarana mungkin masih belum. Contohnya misalnya anak kami ini penyandang tunanetra misalnya contohnya. Sedangkan soal yang diberikan itu terkadang masih belum dapat secara awas, awas itu umum ya. Tetapi kalau penyandang disabilitas ini kan dia harus memakai alat tersendiri gitu. Mungkin akses sarananya yang belum berpihak untuk
disabilitas. Seperti kalau misalnya tunadaksa, misalnya aksesnya untuk menggapai sebuah kantor misalnya naik tangga gitu. Jadi aksesnya itu yang belum terkadang berpihak untuk disabilitas itu. Ya, benar sekali ya. Dan ini memang harusnya sudah menjadi, dan semoga menjadi perhatian memang gitu Bu ya. Betul. Karena penyamaan hak itu tadi seperti yang Bu Irma katakan, bahwa di pekerjaan dan lain sebagainya persentasenya itu udah ada, tapi kemudian fasilitas dan aksesnya itu yang belum mendukung gitu ya. Apalagi fasilitas ke tempat umumnya dan fasilitas tesnya itu sendiri, dan itu kan hal yang paling penting sebenarnya di samping ya tersedianya persentase gitu Bu ya. Tapi ya kita doakan lah semoga bisa ini dengan baik ya ke depan, Insya Allah tercapai gitu Bu ya, terakses gitu. Nah kalau akses itu tadi, kita berbicara akses itu tadi ya, ada nggak yang ingin Ibu Irma sampaikan nih kepada masyarakat ya secara umum tentang hak-hak yang seharusnya tuh kita lakukan gitu untuk para disabilitas? Kalau untuk masyarakat ya, terkadang untuk kita masyarakat atau yang kita mempunyai anak atau yang sudah dititipkan Allah di tengah-tengah keluarga gitu. Jadi sekolahkanlah anak tersebut gitu. Karena mengapa? Karena anak itu juga mempunyai hak yang sama gitu untuk mendapatkan pendidikan gitu. Terkadang di masyarakat masih ada rasa tabu gitu untuk menyekolahkan anak-anak yang mempunyai hambatan tadi gitu. Jadi otomatis ya udahlah nggak usah disekolahkan gitu. Tetapi yang perlu saya himbau bahwasanya anak tersebut juga sama haknya dengan yang lainnya gitu. Jadi diharapkan untuk disekolahkan atau ya diantarlah untuk sekolah karena dia mempunyai hak yang sama. Itu aja sih sebenarnya yang tujuan utama kita. Iya, betul sekali. Jadi jangan lagi ada dianggap tabu itu gitu Bu ya, karena itu bukan hal yang tabu, karena sebenarnya sama gitu. Cuman butuh perlakuan khusus aja untuk sekolah dan lain-lain. Nah, jadi untuk para alumni, kembali lagi ke para siswa dari Ibu Irma sendiri gitu kan. Setelah lulus gitu, apa sih yang diharapkan bagi mereka? Pastinya mandiri Bu ya. Dan bagaimana tuh pencapaian terhadap setelah mereka lulus gitu? Ya. Kalau anak yang sudah lulus ya, alumni ya, kita alumni ya, bukan lagi anak ya. Kalau saya di sekolah anak ya biasa saya sampaikan. Jadi kalau sudah tamat itu alumni. Alumni kita di samping dia bisa mandiri, otomatis kita kepingin bisa bersaing ya dengan yang normal, walaupun kita tahu bahwasanya mereka selalu ya paling ini gitu. Tetapi alhamdulillah alumni di sana minimal kalaupun tidak bekerja di pemerintahan, minimal bisa berdagang, menjahit gitu. Jadi tidak membebankan setelah tamat, tidak diharapkan mandiri untuk dirinya sendiri gitu. Jadi itu harapan yang terbesar, untuk mandiri untuk dirinya sendiri. Jadi tidak tergantung pada keluarga atau masyarakat di sekitarnya. Itu harapan. Oke, benar sekali. Oke Ibu, ini waktu kita juga sudah hampir selesai ya. Tapi sebelum kita tutup, kita minta sedikit kata-kata ataupun ya mungkin ada harapan lain lagi atau ya yang ingin disampaikan lah untuk anak-anak didiknya dan juga untuk masyarakat semuanya. Yang ingin saya sampaikan yang sama seperti yang tadi ya, kita harapkan anak-anak kita ini yang mempunyai hambatan, yang mempunyai sepi-sepi atau mempunyai kemampuan yang di bawah rata-rata ya, diharapkan kepada orang tua atau kepada masyarakat supaya kita menyamakan haknya dengan anak-anak yang lainnya gitu. Jadi mengedukasi kepada masyarakat bahwasanya jika dilihat anak tetangga kita atau ini diarahkan untuk bisa
diajak atau diarahkan untuk ke sekolah. Itu saja sih harapan saya. Baik. Karena masih banyak yang belum ke sekolah. Gitu. Terima kasih. Semoga mendapat perhatian ya, menjadi perhatian bagi semuanya. Oke, terima kasih banyak nih Bu Irma atas kesempatannya di hari ini ya. Kita dapat banyak sekali pengetahuan lagi yang kemudian menyadarkan lagi kayak selama ini agak kurang peduli nih gitu Bu ya. Terima kasih banyak Bu Irma karena juga sudah mengabdi selama 17 tahun ya dan masih berlangsung gitu. Semoga terus melahirkan ya generasi-generasi tangguh ya dari para disabilitas ini, dan semoga juga menjadi motivasi dan inspirasi buat guru-guru yang lainnya ya untuk bisa ikut bergabung gitu untuk ikut mengedukasi. Nah, untuk masyarakat juga ya, semoga semakin aware, semakin peduli terhadap ya keberadaan orang-orang disabilitas dan memperlakukannya sama seperti kita. Oke, kami mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Akhirnya kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.